Nah sekarang saya mau ngobrol soal peradilan. Gimana peradilan menurut kamu? Terus terang, saya belum mendapatkan keadilan. Meski saya sudah bebas, dikatakan ada oknum TNI yang bersedia menghabisi kami dengan bayaran 10 juta. Dan ini tentu saya juga pribadi tidak bisa terima. Penyidik marah-marah, balik dari Kejari. Pas saya ketemu dengan penyidik, istri saya dalam kondisi menangis karena ceritanya di bawah dibentak-bentak, dimarah-marah sama penyidik. Ayo bawa barang-barang, pulang-pulang katanya, jangan balik lagi ya katanya. Saya pikir waktu itu beneran pulang, alhamdulillah disetujui ini penangguhan penahanan kan. Ternyata cuman ngelewatin istri, ternyata diserahkan ke blok RTP di belakang. Di situ baru saya kaget kena prank tadi. Mestinya yang hal-hal begini bisa diketahui oleh para ombudsman atau Propam Polri untuk ngambil tindakan kepada polisi-polisi yang tidak bertanggung jawab pada jabatannya tadi itu. Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Knalpot, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Tamu saya hari ini adalah tamu yang sebetulnya sudah kita bahas, kita sebut-sebut namanya beberapa minggu yang lalu. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton, sudah kasih dukungan di kolom komen, bahkan juga beberapa inisiatif yang teman-teman sudah lakukan di pasca diskusi beberapa waktu yang lalu saya dengan Fitra Aria, istri dari Benny Edward. Hari ini kita langsung ketemu dengan Benny Edwardnya. Benny sudah tidak di tahanan lagi, sudah tidak di penjara lagi, karena sudah ada putusan. Putusannya sebenarnya putusan-putusan tricky ya. Dibilang salah, tapi putus potong masa tahanan. Jadi tapi Benny tetap dibilang bersalah. Betul memang dari sisi fisik ya ini bersyukur Benny bisa keluar, tapi dari sisi hukum putusan tersebut tetap menempatkan Benny sebagai pesakitan, artinya orang yang mempublikasikan kejahatan yang dilakukan oleh oknum negara itu sebagai sebuah kejahatan, sebagai sebuah kesalahan. Ini nggak bisa diterima ya. Kita mau ngobrol soal itu atau kita ngobrol soal Gubernur Sumatera Utara versus Bobi sang wali kota? Nah, itu nggak usah lah, nggak menarik itu ya. Siap. Nggak menyangkut soal urusan hidup mati itu. Itu kan kalau ini kan urusan soal keadilan, soal kemanusiaan. Jadi gimana Ben? Keluar kamu mandi berapa kali keluar dari penjara? Alhamdulillah sejak pulang ya memang dipos-poskan Bang, karena di sana susah, air bersih kurang. Jadi sejak pulang alhamdulillah bisa kumpul lagi sama keluarga. Kamu ditahan di penjara mana itu? Rutan Tanjung Gusta 3 bulan terakhir, tapi yang paling lama itu di RTP. Tanjung Gusta ya? Iya Bang, Tanjung Gusta 3 bulan, 5 bulannya di RTP Polrestabes Medan. Kondisi penjaranya gimana? Bagus? Yang di Rutan Tanjung Gusta atau di RTP Bang? Ya dua-duanya lah. Kalau di Rutan Tanjung Gusta alhamdulillah jauh lebih manusiawi. Kondisi airnya juga bagus, tidak lagi ada penyakit. Kalau sebelumnya selama di RTP Polrestabes Medan itu banyak penyakit kulit ya, terutama bisul-bisul. Nggak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas begitu pindah ke Rutan Tanjung Gusta, alhamdulillah tidak ada lagi tumbuh bisul. Kita nggak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas kayaknya ada masalah di air ya, air bersih. Oh jadi di tahanannya kantor polisi itu malah banyak penyakit kulit ya? Iya, itu yang paling umum ya, seperti bisul Bang, gatal-gatal. Begitu pindah ke Rutan Tanjung Gusta, alhamdulillah nggak ada lagi. Terutama yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan yang ditahan di RTP itu bara ya, sejenis bisul tapi gede, dan itu bahayanya bisa menyebabkan ini kematian juga. Itu yang kita khawatirkan kalau di. Terus yang banyak permintaan uang ke kamu itu waktu di LP mana itu? RTP Polrestabes Medan Bang.
selama Itu 2 yang bulan. banyak pemerasan itu ya? Iya, Itu yang banyak pemerasan ke kamu itu ya, dimintain duit yang si Uni Fitra cerita itu kemarin tuh ya? betul Bang. Jadi waktu dipindahin ke Tanjung Gusta itu udah mulai reda tuh ya? Sebenarnya mulai redanya sejak saya dipindahkan atas bantuan Ombudsman RI perwakilan Sumut di 3 Oktober ya. Saya ingat banget tanggal 3 Oktober itu ada beberapa lembaga yang datang, Ombudsman RI, ya beliau langsung yang dengan timnya ada 4 orang datang langsung ketemu Kasat Ahti waktu itu Bapak AKBP Robinson ya, Kompol Robinson. Akhirnya saya ceritakan kondisi saya di dalam, apa yang saya alami, termasuk nama-nama napi-napi yang terlibat. Semua saya sudah serahkan di hadapan Kasat Ahti. Akhirnya baru saya minta untuk dipindahkan karena kondisi saya sudah tidak aman, apalagi dengan kondisi saya, mereka pasti tahu, pasti ada bocoran ke dalam kalau saya sudah dipanggil terkait hal itu. Di hari yang sama juga sebenarnya ada dari Paminal Mabes Polri datang, sama dari Paminal Polda Sumut atas surat dari Komnas HAM RI. Jadi 2 lembaga ini yang sebenarnya berperan besar ya terhadap menyelamatkan saya pada saat itu. Komnas HAM RI langsung dari pusat dan Ombudsman RI perwakilan Sumut. Baru di situ agak berubah tuh ya perlakuan kepada kamu ya. Iya Bang. Nah sekarang saya mau ngobrol soal peradilan. Gimana peradilan menurut kamu? Terus terang saya belum mendapatkan keadilan meski saya sudah bebas karena masih divonis bersalah, sehingga predikat bersalah itu atau narapidana akan tetap menempel seumur hidup ya. Iya, enggak, tapi prosesnya gimana menurut kamu kemarin? Prosesnya panjang dan melelahkan. Melelahkan, terus pembuktiannya gimana? Apa yang dituduhkan ke kamu waktu di persidangan itu? Dituduhkan melakukan pencemaran nama baik dari 3 pasal dakwaan. Menurut jaksa siapa yang dicemarkan? Nama baiknya siapa? Oknum pelapor, salah seorang oknum anggota. Siapa itu? Aibtu Johansen Ginting nama beliau. Johansen Ginting, itu yang melaporkan. Jadi dia yang merasa nama baiknya tercemar. Beliau kalau kita lihat dari pemberitaan di media, masalahnya itu karena ada kata menunggak disebutkan atas mobil yang dia pakai. Saya sebutkan mobil yang dia pakai karena memang mobil itu secara kepemilikan bukan mobil beliau, karena kalau dilihat dari STNK yang beredar di media, mobil itu atas nama anaknya, Jody Anggara Ginting. Jadi kebetulan mobil itu beliau pakai dan beliau juga yang melaporkan. Dan ini sempat juga kita protes di persidangan karena seharusnya Undang-Undang ITE itu merupakan delik aduan, yang melaporkan seharusnya yang menjadi korban. Karena di dalam video itu kami tidak menyebutkan nama, seharusnya yang kami sebutkan kan hanya nopol kendaraan BK 1212JG. Seharusnya yang merasa menjadi korban adalah pemilik mobil tersebut. Makanya kemarin kami sempat sampaikan keberatan juga di persidangan, kenapa yang melapor bukan pemilik mobilnya langsung gitu Bang. Apalagi hal lain yang aneh di persidangan? Sebenarnya banyak yang keanehan. Pertama, laporan dilakukan oleh bukan pemilik mobil. Lalu terungkap juga fakta persidangan bahwa yang melakukan perpanjangan pajak pada hari yang sama, tapi setelah video live streaming Bang. Jadi itu yang paling janggal sebenarnya, karena video live streaming kami itu sekitar pukul 7 pagi dan berakhir sekitar pukul 8. Sedangkan pajaknya baru diurus 1 jam setelahnya, atau kalau kita lihat dari berita acara dari PT Bank Sumut, di situ disebutkan pajaknya baru dibayarkan pukul 9:08. Tertera juga yang di mobil tersebut. Artinya. Berarti video kamu benar dong? Iya Bang. Berarti video kamu benar kan? Memang mobil itu pajaknya belum dibayar pada saat kamu bikin live streaming. Betul. Sebenarnya kejanggalan awal banyak sih dari awal proses penangkapan dan langsung ditahan itu tidak dilakukan tanpa pemanggilan terlebih dahulu. Kedua, BAP saya direkayasa. BAP saya direkayasa karena tidak satu pun. Di bagian mananya? Semuanya Bang. Jadi saya sama sekali tidak diminta keterangan oleh penyidik. Jadi ceritanya pada saat BAP di ruangan penyidik, rekan saya dulu nih yang terdakwa 1 yang di BAP selesai, saya pikir giliran saya ditanya, tapi oleh penyidik bukan ditanya,
langsung seperti ada yang diganti, langsung di print, langsung diserahkan minta ditandatangan. Saya waktu itu sempat protes ke PH dadakan sebenarnya karena PH ini sebenarnya PH rekan saya karena saya tidak siap waktu itu, saya tidak mau didampingi oleh yang disiapkan oleh kepolisian. Akhirnya saya minta di satu PH dengan PH teman saya. Situ saya sempat protes kalau kenapa nggak ditanya dulu gitu, kenapa langsung minta tanda tangan. Sayangnya waktu itu oleh PH saya dikatakan udah nggak apa-apa bang, tanda tangan aja. Nanti juga ada BP itu nggak boleh dong. Saya juga pengacara, tapi saya nggak setuju tuh kalau ada pengacara main nyuruh-nyuruh tanda tangan aja. Kalau itu yang akhirnya kenapa saya tanda tangan karena PH ini mengatakan nanti nggak apa-apa bang, nanti ada BAP kedua katanya. Benar nih bang, berarti aman ya, saya bilang gitu, aman. Katanya seperti itu. Kondisi kami juga capek kan bang, dari jam 11 pagi ditangkap, baru di BAP itu sekitar di atas pukul 9 dan baru selesai itu sekitar pukul 2 dini hari, sehari setelahnya. Jadi kondisi kami lemah. Lalu di jam 5 sorenya sebenarnya kami juga mendapatkan intimidasi secara verbal dari beberapa oknum yang masuk ke ruang penyidik waktu itu. Itu juga kami siapa sampaikan. Aja tuh, Bang? Ya, yang intimidasi siapa aja? Sebut aja namanya udah. Banyak sekali bang. Jadi pada sebut hari aja itu, udah. ya pukul 11 pagi kami ditangkap, sekitar pukul 5 sore ada beberapa oknum yang masuk ke ruang penyidik, ramai sekali. Cuman ada 3 oknum yang kita kenal sebenarnya. Salah satunya berpakaian dinas. Beliau adalah Kasatlantas Polrestabes Medan, AKBP Sony Siregar. Iya, Sony Siregar ya? Ya, ada beberapa dokumentasi dari pihak oknum yang beredar di YouTube. Beliau posisinya ada di depan saya di sini di sofa, di sebelah saya ada rekan saya Bang Junior, di depan saya beliau ngambil bangku duduk di depan. Lalu ada yang saya kenal juga, pelapor sendiri datang, itu Johansen Ginting datang. Lalu satu orang yang saya kenali juga ada Ibda Nanang. Ibda Nanang ini beliau kalau tidak salah di Samsat juga, pernah di hari yang video tersebut setelah kami memeriksa beberapa plat nopol kendaraan, kami kan masuk ke Samsat untuk konfirmasi langsung ke Dirlantas Bapak Kombes Wibowo. Cuman beliau katanya tidak di tempat, akhirnya dijumpai dengan Ibda Nanang. Di situ saya kenal beliau. Beliau ini pun ikut datang juga di ruangan penyidik. Apa yang mereka lakukan di ruang penyidik? Banyak intimidasi secara verbal yang dilakukan oleh oknum ini. Jadi kamu nih lagi ditangani oleh penyidik, didatangi sama mereka ya? Jadi penyidik ini juga nggak independen ya? Maksudnya kan penyidik itu ada kebebasan periksa kamu, malah didatangi oleh polisi-polisi lain tadi itu ya? Benar bang, terasa sekali kalau penyidik ini tidak netral ya. Padahal itu lokasinya di mana itu? Di ruang penyidik, di ruang 2, lantai 2 Polrestabes Reskrim, satu Reskrim Polrestabes Medan bang. Iya. Ini kan itu menurut saya itu kejahatan dalam wewenang kepolisian ya. Jadi mereka itu menggunakan kewenangannya untuk mengintimidasi, membuat prosesnya jadi tidak independen. Nah saya tanya lokasinya tuh karena nanti kalau mestinya yang hal-hal begini bisa diketahui oleh para ombudsman atau Propam Polri untuk ngambil tindakan kepada polisi-polisi yang tidak bertanggung jawab pada jabatannya tadi itu. Iya, sangat sekali bang, karena di dinding ruangan itu pun sebenarnya ada beberapa, salah satunya penyidik harus netral katanya, tapi justru apa yang tertempel di dinding itu tidak dicerminkan pada kejadian pada hari itu. Justru di situ. Itu kan di dinding, polisinya mungkin nggak baca kan, penyidiknya nggak baca atau nggak bisa baca dia. Tidak profesional. Benar bang, dan justru di situ ya. Jadi nggak bisa profesional dia. Nah terus intimidasinya bentuknya gimana tuh Ben? Intimidasinya secara verbal. Pertama, saya diancam bestam. Saya istilahnya itu baru tahu juga pada hari itu. Bestam itu kalau tidak salah bebas tampung. Jadi digambar kali oleh oknum yang menyebut ini, bestam, kamu akan bestam karena udah ada 4 LP katanya. Udah ada 4 LP dan saya disuruh hitung. 1 LP kamu harus jalani 4 tahun. Jadi kalau 4 LP, kamu berapa tahun di dalam katanya gitu. Saya disuruh hitung, suruh jawab, saya bilang 4 kali 4, 16 tahun. Lalu di salah satu oknum ini juga, ini boleh menyebut institusi nggak? Karena kalau saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh oknum ini mencatut salah satu institusi lain yang katanya Nggak apa-apa, sebutin aja. Sebutin aja, kita harus berani untuk mengungkapkan kebenaran, Ben. Iya, saya juga di persidangan sudah menyampaikan ini dan bahkan saya sengaja bawa Al-Quran bersumpah di hadapan pengadilan secara online
Saya bersumpah demi Allah bahwa apa yang saya sampaikan benar, termasuk intimidasi yang saya terima pada waktu itu, Bang. Jadi intimidasi lainnya adalah dikatakan ada oknum TNI yang bersedia menghabisi kami dengan bayaran 10 juta. Dan ini tentu saya juga pribadi tidak bisa terima. Karena abang saya juga yang mengurus perkara ini, yang membantu mengurus perkara ini juga seorang TNI kan. Banyak juga keluarga saya yang dari TNI, dari Polri. Dan saya sama sekali tidak percaya kalau dikatakan seperti itu. Ini intimidasi ini kamu sampaikan nggak di pengadilan, Ben? Saya sampaikan, Bang. Di Terus pembelaan hakimnya saya bilang apa? Tidak ada tanggapan sama sekali. Bahkan surat bukti, satu bundel bukti yang Siapa itu? Hakimnya siapa? Nama hakimnya siapa hakim? diketuai, ada pergantian hakim di pertengahan. Tadinya Bapak Syafril Pardamen Batubara, hakim ketuanya. Pada pertengahan diganti, ketuanya itu Bapak Ahmad Sumardi. Lalu hakim ketua yang lain yang sebelumnya jadi hakim ketua itu pindah menjadi hakim anggota. Sedangkan salah satu hakim wanita, hakim anggota, ada perubahan, beliau katanya dimutasi. Jadi ada perubahan, saya nggak tahu hakim yang ketiga, namanya saya lupa, Bang. Jadi ada perombakan hakim yang di perkara kamu ya? Dan saya juga baru tahu dari rekan saya, jaksa pun udah jaksa yang kedua, Bang. Karena pada saat sebelum di bulan pertama itu berkas saya sempat mental informasinya, sempat ditolak oleh jaksa, tapi setelah diganti jaksanya baru terjadi P21. Baru terima. Ini juga jadi tanda tanya. Jadi kayak macam orang yang berpikir sehat terhadap kasus kamu, lalu outputnya atau menghasilkan penolakan untuk menerima hasil kamu di kejaksaan, malah digusur ya orang itu ya? Ya, kalau saya menganggapnya semuanya serba dipaksakan, Bang. Karena di BAP pun disebutkan saya mengatakan enggak di menit sekian. Padahal di situ di sepanjang durasi nggak ada sama sekali, Bang. Saya nggak pernah mengatakan nunggak terhadap mobil Honda Jazz BK 1212 JG. Sayangnya di persidangan, salah satu yang sangat kami sayangkan adalah dari awal sampai akhir tidak pernah diputar video aslinya di persidangan. Padahal kasus ini berasal dari video itu, tapi tidak pernah. Jadi videonya nggak pernah dipasang? Ada dipasang, cuma ditunjukkan sesuai dengan BAP yang disiapkan oleh penyidik, Bang. Jadi ada 5 segmen, 5 cuplikan. Saya khawatir itu bukan video otentik yang bisa dijadikan barang bukti. Nah, kamu sendiri nggak minta pasang videonya? Ada, Bang. Beberapa kali kita sampaikan ke hakim. Melalui PH juga. Sayangnya kan sidang karena ada pandemi COVID ini dilakukan secara online. Kita udah mengajukan secara offline, tidak disetujui. Akhirnya banyak gangguan suara, terutama suara ya, suara, terus gambar, sinyal-sinyal yang terputus. Makanya saya titipkan ke istri saya, karena istri saya yang selalu hadir di persidangan. Saya titipkan ke PH juga untuk bisa disampaikan, diperjuangkan agar video aslinya bisa dapat diputar. Tapi berulang kali tetap ditolak, Bang. Yang nolak siapa? Hakimnya ya? Iya, hakimnya. Jadi yang kamu buktikan, yang diizinkan oleh hakim-hakim itu untuk kamu buktikan di persidangan cuma apa aja? Terkait intimidasi itu saya sampaikan. Terkait pencabutan BAP pada saat sidang keterangan terdakwa, di situ kesempatan saya menyampaikan bahwa BAP saya pada saat pelimpahan pun sebenarnya sudah saya cabut. Setelah saya cabut, saya kan ada 2 penyidik. Saya ada catat tulis pom merah jambu, saya lupa nama pomnya apa, tapi di situ ada pertanyaan, apakah BAP Anda benar? Saya buat tidak benar. Di bawahnya ditanya alasannya, saya katakan di situ bahwa BAP-nya merupakan duplikat, bukan keterangan saya, tapi merupakan duplikat dari keterangan rekan saya. Penyidik marah-marah, balik dari Kejari, setelah dia melimpahkan barang bukti, marah-marah ke istri. Saya dengar istri saya bahkan nangis. Pas saya ketemu dengan penyidik, istri saya dalam kondisi menangis karena ceritanya di bawah dibentak-bentak, dimarah-marah sama penyidik. Oke, jadi kejanggalannya apa lagi yang kamu alami? Sebutin aja, biar banyak tuh sebutin satu-satu. Saya sabar menunggu. Balik ke yang tadi, jadi kejanggalannya itu banyak. Kami juga sudah sampaikan, baik itu secara langsung, lisan melalui PH juga, ataupun di pembelaan saya, di pledoi, saya juga membuat pembelaan pribadi di samping PH. Saya membuat pembelaan pribadi itu sekitar 21 halaman. Di situ saya jabarkan semua termasuk kejanggalan-kejanggalan, Bang. Nah,
Kami sudah melakukan mediasi. Pada saat ditangkap, istri sudah mengajukan penangguhan penahanan, tapi tidak pernah disetujui, beserta surat jaminan juga. Sampai ke tingkat pemeriksaan di persidangan juga sudah disampaikan surat penangguhan tidak pernah disetujui. Mediasi sudah kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan mediasi 3 kali, bahkan 2 kali istri hadir, 1 kali oleh PH. Di situ istri sudah meminta maaf. Saya juga di ruangan Kanit Reskrim berenam, saya, istri, Bang Joniar, istrinya, lalu diapit 2 PH kiri kanan. Di situ kami direkam, disuruh melakukan permintaan maaf. Ada teks yang sudah disiapkan oleh PH. Jadi, tapi itu sia-sia semua. Diarahkan untuk menghapus semua video di channel YouTube saya dengan harapan karena saya sudah capek di dalam, ada sekitar seminggu lebih dengan kondisi di dalam saya diperas dan dianiaya. Dengan harapan saya bisa penangguhan penahanan supaya bisa kumpul sama istri, akhirnya saya setujui, diminta dihapus, kita nonaktifkan semua video-video, itu kita setujui. Ternyata itu dibohongin aja ya? Dibohongin Bang, beberapa kali kena prank. Yang paling menyakitkan itu di malam pertama, kami kan dititipkan, sekitar pukul 2:30, 3 pagi dititipkan di ruang blok reskrim, blok kecil. Besok paginya sekitar pukul 5 sore dipanggil, ayo Benny Edward, Joniar Nenggolan, dipanggil. Saya nggak lihat orangnya, tapi kedengaran suaranya teriak dari luar, ayo bawa barang-barang, pulang katanya, jangan balik lagi ya katanya. Saya pikir waktu itu beneran pulang, alhamdulillah disetujui nih penangguhan penahanan kan. Udah 1 malaman saya nggak tidur karena ditahan untuk pertama kalinya. Bahkan istri saya lewatin, cuman tatap-tatapan aja, nggak boleh mendekat ke istri. Yeah. Saya pikir toh nanti juga ketemu juga, karena saya pikir beneran pulang hari itu. Ternyata cuman ngelewatin istri, ternyata diserahkan ke blok RTP di belakang. Di situ baru saya kaget, kena prank tadi. Ternyata langsung diserahkan, langsung dimasukkan ke blok D. Disitulah mulai penderitaan saya dimulai di tanggal 19 itu. Mulailah di hari-hari di Sekarang saya mau balik lagi ke pengadilan. Di pengadilan itu jadi pembuktiannya itu, jadi sidangnya secara online. Anda nggak pernah ngajuin untuk biasanya gini, kalau pembuktian itu biasanya harus langsung kan? Udah berapa kali kita ajukan tapi tidak pernah disetujui, Bang. Nggak disetujui. Lalu bukti-bukti, argumentasi dan bukti-bukti yang disampaikan di pengadilan juga nggak digubris ya oleh hakim ya? Iya. Lalu putusannya apa kemudian? Anda dinyatakan bersalah? Kami yakin sebenarnya Pak, sejak awal dengan banyaknya fakta persidangan yang banyak yang janggal yang kami sampaikan di persidangan, lalu saya juga melampirkan banyak bukti termasuk data dari Samsat bahwa mobil itu ternyata 3 tahun berturut-turut pembayarannya setelah tanggal jatuh tempo, bahkan ada yang jatuh tempo setelah 19 hari. Itu sudah kita lampirkan data Samsat sendiri, dan saya yakin dengan sidang-sidang sebelumnya bakal bebas murni nih, tapi ternyata di luar dugaan tetap divonis bersalah dengan hukuman penjara 8 bulan. Nah, apa argumentasi hakim bilang kamu bersalah? Pada saat itu dikatakan semua termasuk barang bukti yang kami lampirkan pada saat keterangan pendapat saksi ahli pidana yang diabaikan oleh hakim. Di situ saksi ahli pidana juga menyampaikan bahwa jika LSM atau pers tidak bisa dipidana dengan undang-undang ITE karena memiliki kewenangan untuk itu, tapi itu diabaikan juga oleh hakim setelah kita lampirkan bukti berupa KTA, LSM bersama akte pendirian. Banyak hal yang disampingkan oleh hakim. Makanya saya mau tanya, jadi apa argumentasi, alasannya hakim tetap memutus kamu bersalah atau apa? Di putusannya itu dibilang apa? Iya. Argumentasi hakim ya katanya kami sudah menyebabkan si korban, saksi pelapor ini merasa malu karena dikatakan menunggak. Jadi hakim nggak mempertimbangkan bukti-bukti ketidaksesuaian itu, intimidasi itu nggak digubris sama hakim ya? Semua dikesampingkan termasuk pendapat. Itu hakim garis atau hakim di pengadilan mereka itu? Kemungkinan kayaknya hakim di pengadilan pengadilan negeri. Oh itu ya hakim, bukan hakim garis itu ya? Hakim garis itu maksud saya nggak paham. Hakim garis itu yang main bola itu. Oh, kayaknya nggak Pak. Kalau ini hakim beneran, bukan. Tapi
kok hakim beneran nggak ngerti argumentasi hukum? Semuanya dianggap terbukti, Bang. Jadi tadinya kan dakwaannya 3 pasal dan ini kalau kita lihat 3 pasal ini sebenarnya pasal-pasal yang biasa digunakan untuk membungkam aktivis. 45A ayat 2 tentang berita bohong hoax, 45 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, sama pasal 14 ayat 1 menyebabkan keonaran terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan ancaman 10 tahun. Ini pasal-pasal yang biasa digunakan untuk membungkam aktivis ya, yang selalu kritis atau vokal. Nah, pada akhirnya dari 3 pasal ini yang dipakai tuntutan oleh jaksa hanya pencemaran nama baik dengan tuntutan 8 bulan gitu. Terus rencananya kamu gimana ke depannya? Ya, Bang. Rencananya ke depan gimana? Gak terima dong dengan situasi begini? Ya, terus terang, Bang, dengan putusan itu saya tetap tidak terima karena dari awal semuanya serba dipaksakan. BAP saya direkayasa, saya tidak pernah diminta keterangan sama sekali terhadap BAP itu, dan di BAP saya pun termasuk di BAP rekan saya dibuat yang bukan saya yang mengatakan, dibuat kata sengaja, sepertinya ada kesengajaan membuat kata menunggak itu muncul dari mulut saya. Semuanya serba janggal. Tetap saya tidak terima karena walaupun saya divonis 1 hari, saya tetap akan mengambil upaya hukum agar nama baik saya direhabilitasi. Bagus, Ben. Mudah-mudahan orang Indonesia semua kayak kamu, berani, nggak takut di prank atau disiksa atau di apa itu, nggak takut, maju terus ya, Bu. Iya, karena kalau Indonesia warga negaranya kayak kamu semua nih, ya kan, bisa benar kita negara. Mau siapapun penguasanya nggak usah takut kita. Amin, insya Allah, Bang. Oke, Ben. Saya yakin banyak orang mendukung kamu. Saya yakin banyak yang mau bantu kamu. Tapi saya nggak bisa lama-lama. Jadi kita mungkin boleh ada tambahan apa lagi, silakan. Izin menambahkan, melengkapi aja. Kata menunggak itu memang yang menyebutkan kata menunggak hanya rekan saya, tapi rekan saya ini punya argumentasi. Menurut dia menunggak itu belum membayar, sehingga akhirnya saya tergelitik untuk mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata faktanya memang baik itu saya lakukan langsung dengan buka kamus. Ternyata arti kata menunggak di situ disebutkan memang belum membayar, Bang, bukan terlambat membayar atau telat membayar. Jadi sebenarnya ada benarnya juga nih rekan saya, walaupun dia memang mengatakan menunggak, belum membayar, dan itu memang fakta. Jadi belum memenuhi kewajibannya. Iya, benar. Dan itu memang terbukti kan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih terutama ke Bang Sasar, ke Ombudsman RI, Komnas HAM RI, ke teman-teman kontras di Medan yang sudah menindaklanjuti pengaduan dari terus sama teman-teman jaringan anti pungli di Sumatera juga banyak bantu kamu tuh. Iya, alhamdulillah banyak banget supportnya, Bang. Jadi kalau bahkan di channel YouTube Oknum sendiri itu semuanya sebelum membantu. Jadi mau di manapun berita tentang saya, tentang penangkapan saya, mau di akun milik institusi yang memenjarakan saya, di situ justru kalau kita baca komentar-komentarnya justru mempertanyakan terkait penangkapan saya dan banyak mendukung. Alhamdulillah, Bang. Jadi teman-teman memang melihat bahwa apa yang saya lakukan ini murni memang demi kepentingan umum. Betul, Ben. Bagus, Ben. Luar biasa kamu. Dan kamu punya istri juga luar biasa tuh, berani juga dia. Alhamdulillah. Ya kan? Susah nyarinya. Baik, terima kasih Benny dan juga Uni Fitra sudah berbagi cerita. Orang-orang baik sekalian, itu tadi cerita kita bersama Benny Edward, lanjutan dari ceritanya istrinya yang beberapa minggu lalu kita pernah wawancara juga, ngobrol. Kasus Benny ini menarik, nggak banyak media yang mau meliput, media nasional, media lokal nggak ada yang liput, tapi di sosial media mereka cukup booming. Benny Edward jadi simbol anak muda di daerah yang berani mengungkap ketidakberesan atau ketiadaan integritas para penegak hukum atau aparat negara, misalnya dalam soal menunggak pajak kendaraan. Dan Benny menjadi simbol untuk partisipasi warga. Makin unik Benny ini ketika di zaman
pemerintahan kita hari ini makin represif, makin tidak terbuka, membiarkan banyak kecurangan pejabat-pejabat. Tapi justru ada warga negara seperti Beni yang berani untuk muncul, berperan dalam soal keterbukaan. Resiko apapun diambil. Keberanian menjalani resiko ini yang sangat mahal dari Beni Edward. Kita akan ketemu orang-orang baik sekalian di Knalpot berikutnya, kanal podcast untuk orang-orang terpinggirkan. Ngeng. Oke?